Di tengah jalan, di 2 jam pertama naik mobil Tesla enteng gitu. Mobilnya kan enteng, gak ada mesin. Tiba-tiba hujan deras. Dalam hati saya, pada hujan biasa. Like, subscribe. Cuma saya kan menghemat. Saya sewa mobil listrik, harganya sama, nggak pakai bensin. Saya menyewa Tesla. Bersama dengan istri, Tesla yang paling kecil Model 3. Ya, kalau ada yang punya Tesla ya mungkin ya, sama tahu bisa disponsori. Ya udah. Saya nyewa dengan istri, kami berdua. Waktu itu kami dari Texas. Kami ke New Orleans karena Texas hari Minggu saya baru dari gerejanya Joel Osteen, habis diajak tour di gerejanya Lakewood Church Joel Osteen. Saya pergilah ke New Orleans karena saya suka jazz. Saya pencinta jazz dan banyak idola-idola saya jazz dulu dari New Orleans. Berangkatlah saya dari Texas ke New Orleans. Perjalanan 6 jam. Mana istri saya? Itu. Dia tahu itu ceritanya. Waktu sebelum kami berangkat dari Texas, tiba-tiba ada keluarga saya dari Surabaya, Pak Herman, itu WA saya. Mike. Ya kan, keluarga, nggak apa-apa. Mike. Masa keluarga panggilnya pastor, ya jangan Mike. Di Texas ada tornado. Hati-hati. Nah, pikiran saya gini, tornadonya kan di Texas. Saya pergi kemana? Saya nggak nganggap, oh iya nggak apa-apa itu di Texas. Nggak taunya hari itu, tornadonya juga berangkat bareng saya dari Texas ke New Orleans. Bareng. Di tengah jalan, di 2 jam pertama naik mobil Tesla enteng gitu. Mobilnya kan enteng, nggak ada mesin. Tiba-tiba hujan deras. Dalam hati saya, pada hujan biasa. Istri saya mukanya pucat. Saya tanya, lu kenapa? Aduh, kok hujan deras ya? Tiba-tiba jalan setengah jalan. Tiba-tiba istri saya buka Google. Tidak taunya tornado warning. Find shelter. Peringatan tornado. Cari tempat untuk sembunyi. Tapi waktu itu saya mau balik, nanggung. Karena perjalanan 6 jam, sudah 3 jam. Jadi pikir saya, oh kalau Tuhan Yesus menghentikan badai, saya pun juga bisa. Nah itu kurang saya gak berani, karena nanggung saudara. Saya jalan. Dan semakin saya jalan, karena tornado itu semakin besar, hujannya makin deras. Saya nyetir, tetap mobil itu mulai oleng. Kenapa? Enteng mobil. Oleng. Saya harus tahan. Waduh, hujannya deras banget. Dan saudara, saya ini orangnya, saudara boleh tanya istri saya, saya ini orangnya ngomongnya banyak. Saya ini memang talentanya ngomong. Tapi hari itu, pada saat itu, saya diem. Istri saya peka. Loh, kalau Pastor Michael udah diem, ini berarti something is wrong. Saya diem. Saya mulai, Tuhan, kalau ini tornado gimana Tuhan? Akhirnya saya cari exit, keluarlah ke exit. Saya menepi. Saya sampai di Popeyes gitu kan. Hujannya tuh derasnya itu. Sampai waktu kita keluar, begitu kita keluar, kita kayak udah mandi. Terus. Akhirnya saya cari tempat yang paling aman bagi orang Indonesia. Apa tempat paling aman bagi orang Indonesia? Mall. Saya cari mall mana. Nemulah mall di salah satu kota namanya Baton Rouge. Waktu saya masuk mall, saya lihat semua toko tutup. Semua lagi tutup toko. Saya cari loh, kok gak ada orang. Akhirnya saya cari ke food court. Gak taunya ada 2 yang buka. Yang buka yaitu makanan Chinese dan makanan Thailand. Memang orang Asia gak ada takutnya, apalagi buat cuan. Saya tanya sama orangnya gitu kan. Ada beberapa orang, ada cleaning service ya, memang di sana beragam sama orang Chinese gitu. Ada orang India ya, ada cleaning service. Saya tanya, sir, what happened? I don't know also gitu kan. Lalu saya pergi tanya, nggak taunya semua toko harus tutup.
karena tornado. Akhirnya saya stay di mall itu, saya duduk di mall itu sama istri saya, kita makan Chinese gitu. Tiba-tiba waktu saya lihat luar, tiba-tiba ya namanya the sky itu kan, apa sky itu? Langit, sorry saudara ya, masih pagi ya kan. Langitnya itu cerah. Dalam hati saya ada mujizat. Karena tornadonya tahu ada Pastor Michael dari GSJS mau lewat. Saya sama istri saya bilang, oke, let's go. Kita berangkat lagi. Nah, di Tesla itu ada range-nya. Mobil kan ada range-nya. Tulisannya 100 mile. 100 mile itu kurang lebih 150 kilo. Nah, untuk saya pergi ke New Orleans cuma 30 mile. 50 kilo. Cukup gak kira-kira? Saya pikir juga cukup. Tapi nggak taunya dalam perjalanan, nggak taunya tornadonya lebih besar lagi. Saya jalan menuju ke New Orleans. Tornadonya itu kencang banget. Hujannya itu begitu kencang. Sampai mobil Tesla yang ada autopilot pakai kamera, tiba-tiba mobil itu karena autopilot disabled, karena kamera pun nggak bisa lihat apa-apa. Saya juga nggak bisa lihat apa-apa. Saya tambah diem, saudara. Tiba-tiba di tengah tornado itu mobil udah goyang. Muncul indikator kedua. Saya jadi trauma sama bunyi baterainya. Jadi nggak taunya mobil listrik itu nggak kayak mobil bensin. Mobil listrik itu semakin banyak digas, listriknya cepat turun. Karena autopilotnya tidak bisa, saya harus ngegas, ngerem karena tornado itu, karena hujan itu. Listriknya tinggal 10%, masih ada 35 km. Dalam pikiran saya ada dua. Yang pertama, kalau mobil ini sampai mati di highway, karena highway-nya itu, kanan kiri ini laut, kanan kiri ini lake besar. Saya pikir gini, kalau ini sampai mobil berhenti di tengah jalan, jalan aja udah koleng, pasti kena tornado, mobil ini terbang. Dan saya akan menggenapi lagu, ku kan terbang, tapi masuk laut. Dan pasti orang tidak bisa menemukan saya, mungkin setelah beberapa hari. Saya langsung ngomong sama istri saya, Mei, bahasa roh, doa. Saudara, pada saat itu saya udah mau kehilangan pengharapan. Karena baterainya nurun terus. Terus tiba-tiba ya, ada pesan. Saya tuh tiba-tiba diingetin, tiba-tiba muncul gitu. Saya gak tahu ini setan atau Tuhan yang ngingetin. Ada disclaimer gini waktu saya nyewa. Kalau mobil ini baterainya sampai 0%, ada kemungkinan baterainya rusak. Dan kalau rusak, yang sewa harus ganti, tidak di cover asuransi. Harganya 10.000 US dollar. Jadi sambil nyetir dalam pikiran saya, ini ada dua kemungkinan, mati atau hidup bayar 10.000 US dollar. Tambah mules, saudara. Tuhan Yesus, Tuhan. Tetapi kami berdua di mobil itu, seakan-akan itu di situ udah gak ada mobil, cuma kami. Semestinya udah mau kehilangan pengharapan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan titip ya GSJS Pakuan Mall, biar nggak tahu siapa nanti yang khotbah, Tuhan pasti bagus, Tuhan saya nggak tahu. Tapi saudara tahu, mobil itu baterai 2%, jalan terus. Di tengah tol, belum masuk kota, 0%. Saya bahasa rohnya tambah kenceng, ya Allah. Begitu sampai di kota, charging station. Waktu saya parkir, mobil itu mati. Akhirnya saya selamat, baterainya nggak rusak, jiwa saya selamat. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling luar biasa. Wow, hampir mati. Tapi karena ada pengharapan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Saya tetap berharap sama Tuhan. Saya tahu, meskipun waktu itu saya nggak bisa apa, tapi saya tahu, saya punya Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Amin. Hari ini Pak Bu, jangan kehilangan pengharapannya. Maria tetap punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tapi perhatikan gini,
Ada satu hal yang bahaya tentang pengharapan. Ngeri juga naik Tesla ya. Naik mobil listrik Yaitu nggak mau kita lagi. bisa menaruhnya Jadi di trauma tempat naik yang Tesla salah. cile.